Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Keluarnya Bani Israel yang dibawa oleh Musa alaihissalam dari Mesir menuju tempat yang lain, rasa-rasanya hampir mirip dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Mungkin ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Di antara kesamaannya adalah antara hijrahnya Bani Israel dari Mesir menuju Baitul Maqdis atau tanah yang dijanjikan dengan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Mungkin yang paling terlihat adalah kesamaannya dari sisi menjaga keimanan, dari sisi mempertahankan keimanannya. Sebab Bani Israel mempertahankan keimanannya, mau nggak mau dia harus keluar dari Mesir. Karena di Mesir dia tidak bisa mengekspresikan keimanannya dengan maksimal. Maksudnya imannya berubah jadi amal yang konkret. Sebagaimana kaum muslimin ketika di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, pun kaum muslimin berada dalam tekanan orang-orang Quraisy kala itu, sehingga kaum muslimin tidak dengan leluasa mengamalkan ajaran agamanya karena dalam tekanan, sehingga Mekah tidak lagi menjadi tempat yang cukup aman dalam rangka mengerjakan amal-amal saleh bentuk dari atau buah dari keimanan tersebut. Oleh karena itu ada kesamaan tadi saya katakan antara hijrahnya Bani Israel dari Mesir ke Baitul Maqdis dan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Tapi ada beberapa perbedaan juga, teman-teman. Pertama, kalau orang kaum muslimin, kita sebut dari kaum muslimin dulu ya. Jika kaum muslimin itu tidak maksudnya kaum muslimin itu tidak terdiri, dia tidak hanya terdiri dari satu entitas atau satu suku. Karena kalau Bani Israel dari satu suku saja, maksudnya satu klan besar gitu ya. Adapun muslimin, kalau Bani Israel seperti itu. Adapun muslimin dia tidak dari satu entitas atau satu suku, tidak. Kenapa? Ada yang orang Quraisy, ada yang orang Arab, ada yang orang Persia, Faris, ada orang Rom, ada orang Habasyah. Artinya nih dengan berbagai macam latar belakang suku lah gitu ya kalau orang muslimin. Dan yang kedua, yang perbedaannya adalah eh kalau orang-orang Bani Israel gitu ya, mereka bertahan, orang-orang muslimin gitu ya, tidak bertahan di Mekah karena pilihannya mereka akan ditahan gitu maksudnya. Kalau dia memutuskan untuk keluar gitu ya, dia mau nggak mau harus jadi tawanan atau dikejar lah. Karena dia lemah sehingga tidak ada satupun di Mekah orang-orang muslimin yang tersisa karena dia akan jadi tawanan atau gitu kira-kira ya. Adapun orang-orang Bani Israel, bainama Bani Israel baqiya ba'du Bani Israel ikhtiyaran. Mereka ada juga yang nggak mau keluar dari Mesir itu, tapi itu sifatnya pilihan. Kalau orang beriman itu sifatnya dia mau nggak mau gitu. Kalau nggak dia akan dipenjara, disiksa terus menerus seperti itu. Kenapa? Bani Israel selagi nurut sama Firaun, ya dia akan difasilitasi, tapi tetap dia jadi budak, tetap jadi diperbudak gitu. Baik. Nah, pelajaran hijrah ini antara hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Bani Israel dari Mesir ke Palestina, katakan hari ini ya, itu mengajarkan kita beberapa hal. Di antaranya pengorbanan. Dan menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh cinta mati kepada tanah air di mana
Tanah air kita di situ malah kita ditindas habis-habisan dan kita nggak bisa mengekspresikan iman kita. Carilah tempat di mana kita dengan bebas mengekspresikan keimanan kita, sekalipun bukan tanah air kita. Masalahnya bukan masalah ya udah saya bertahan di sini, ini tanah air saya, kemudian ya kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka hijrahlah gitu. Ya, bukan masalah ini tempat lahir kita, kemudian kecintaannya terus-menerus itu. Tapi yang benar adalah bagaimana kita mampu mengekspresikan, menemukan keimanan kita, beramal dengan leluasa di tempat yang baru. Ya, seperti contoh tadi yang saya katakan, di Mekah udah tidak kondusif untuk seorang muslim beramal di sana. Karena apa ya? Ya karena tidak mungkin, karena ditekan dan lain sebagainya. Sehingga eh, butuh tempat baru, butuh tempat di mana keimanan itu bisa diekspresikan, diamalkan secara utuh. Kemudian kalau kita lihat ya hari ini, kenapa orang kok nggak betah di negaranya sendiri? Itu kan ya. Itu bukan serta-merta kita, kalau konteksnya hari ini, bukan serta-merta kita tidak nyaman dengan mengekspresikan keimanan kita. Maka alhamdulillah kalau bicara konteksnya Indonesia misalkan, kita masih cukup aman gitu. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita membangun negeri kita sendiri. Kita yang menciptakan diri kita sendiri. Kita yang menciptakan milieu atau kondisi atau lingkungan di mana iman bisa kita ekspresikan dengan sebebas-bebasnya. Maksudnya kita beramal dengan tenang gitu ya. Yang artinya teman-teman, pelajaran dari hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Bani Israel dari Mesir ke Palestina, itu menandakan bahwa ya yang harus kita pertahankan tuh keimanan ya, meskipun berbeda tempat sebenarnya gitu. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan di tempat kita hari ini masih kita merasakan kenyamanan beribadah, mengekspresikan iman kita, ibadah kita gitu ya, dalam amal soleh. Tapi kita juga perlu waspada bahwa ancaman itu akan terus merongrong. Sehingga sebagai seorang muslim kita nggak boleh ya udah aman aja masih kita bisa masuk sholat, tidak. Kita harus jaga stabilitas itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus melek berbagai isu, meskipun jangan sampai melalaikan juga kita dari ibadah pastinya. Kita harus melek supaya kita menjadi yang mengawasi. Ya, karena apa? Tanggung jawab bersama. Karena ini tanggung jawab apalagi kita sebagai muslim yang diminta menjadi orang-orang yang menebarkan kedamaian di sekelilingnya. Apalagi kita punya tanggung jawab dari secara agama untuk menjadi juru damai yang menebarkan salam, menebarkan kebaikan, menebarkan perdamaian. Artinya belajar dari hijrahnya ini, dua hijrah ini pun kita mungkin nggak sampai di tahap hijrah karena kita masih tinggal di tempat yang alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu menjaga stabilitas itu. Apalagi posisi kita sebagai seorang muslim. Kontrol terus harus tetap ada kepada orang-orang yang memiliki kebijakan, misalkan sampaikan pendapat, masukan, khususnya mereka yang ahli-ahli di bidangnya sebagai bentuk kepedulian kita kepada tanah air kita tercinta. Wallahu alam, kira-kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.